Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Rahayu, NPM 2205010006, mata kuliah pembelajaran terpadu, dosen pengaku Bu Aisyah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa mulai. Nah, selanjutnya selesai kita berdoa, kita absen terlebih dahulu. Cek kehadiran, kira-kira siapa teman kita yang tidak hadir, oke? Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita memasuki materi apa sama ibu? Ya, ada kenal belum sama ibu? Ya, nama ibu Ajeng Sri Rahayu. Ya, kita hari ini pelajari tentang materi aku anggota pramuka. Coba dilihat di buku besar ataupun buku paketnya dekat subtema 1 ya, pembelajaran 5. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, baru nanti ibu beri soal dikerjakan kalau waktunya ada, dan kalau misalnya tidak ada waktu buat PR di rumah. Oke, sekarang buka ya di buku paketnya pembelajaran kelima tentang anggota pramuka. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat. Ada yang tahu tongkat apa? Iya, benar, tongkat bambu di dalam kegiatannya. Tongkat tersebut banyak manfaatnya. Bisa dibuat pasang bendera regu, terus itu bisa dibuat mendirikan tenda juga. Tongkat yang digunakan dari bambu atau kayu dengan ujungnya itu seperti tumpul. Tuh, pahlawan kita berperang itu menggunakan tongkat sebagai senjata mereka. Tongkatnya itu harus runcing ataupun yang biasa kita sebut lancip. Iya. Nah, bentuk sudut juga beragam ya. Ada sudut tumpul, ada sudut lancip ataupun yang disebut runcing ya. Kita memasuki penjelasan mengenal jenis-jenis sudut ya. Kan itu ada tuh tentang ada gambarnya juga. Nah, yang pertama itu kita siapkan kertas ataupun seperti origami. Baru lipatlah kertas menurut garis datarnya yang sudah digaris. Lipatlah menurut garis tegak, lalu didapat pojok siku-sikunya. Gunakan bagian pojok siku-sikunya yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudutnya. Ibu akan memberikan contohnya ya. Sekarang perhatikan contoh yang ibu beri. Sekarang kamu tentukan jenis sudutnya. Kita lihat ya, gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu ada sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, yang ketiga ada sudut tumpul, dan yang keempat ada sudut lurus. Masuki kuis ya, kita tentukan macam sudut pada gambar di bawah yang ibu kasih tahu, dan isilah bagian titik-titik sesuai dengan gambar sudutnya. Kan gambar yang di bawah ini ya, yang di papan tulis, dilihat. Tahukah kamu lambang apakah itu? Ya, benar. Itu adalah lambang pramuka. Lambang pramuka itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan bulan yang dimiliki di setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu sama. Lambang pramuka ini sering dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu belum semboyan negara kita itu apa?
Ya benar kamu. Semua yang negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Akan menjelaskan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Nah, kata ika berarti juga. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan MPU tentunya dari masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Kita memasuki ke sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali muncul sekitar abad ke-14 Masehi, masa kerajaan Majapahit, dan berada dalam kitab Kekawinan Sutasoma, karya MPU Tantutar. Diubah pada masa pemerintah Raja Sanagara Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Kita memasuki tentang contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada contoh pengalaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dapat dilihat dengan menunjukkan sikap toleransi dan mau menerima sesama kita yang memiliki perbedaan, seperti mau bermain dengan berbeda ras, saling menyapa selamat hari raya, menghormati hari agama tertentu, dan lainnya. Ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Nah, ada juga berbagai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaannya. Nah, keberagaman harus disyukurin dan dipelihara. Nah, kita kembali lagi ke materi mengenai sudut. Ya, di bagian sudut soalnya nanti Ibu akan beri pertanyaan mengenai sudut. Ibu akan menjelaskan mengenai sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Tumpul adalah satu di antara jenis sudut yang mempunyai besar sudut di antaranya 90 derajat hingga kurang lebih dari 180 derajat. Nah, sementara itu sudut lancip adalah jenis sudut yang memiliki besar antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tetap 90 derajat. Jika dua garis lurus bersaling berpotongan pada sudut 90 derajat atau saling tegak lurus di antara persimpangan, keduanya berbentuk sudut siku-siku. Nah, jadi itulah tadi tentang pengertian sudut siku-siku, sudut lancip, dan juga sudut tumpul. Nah, jadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai tentang sudut, tentang sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan dan nanti kita tulis di buku tulis ya. Dan ini pertanyaannya, coba dilihat di papan tulis yang Ibu akan berikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kembali mengenai tentang semboya pramuka dan juga lambang-lambang pramuka. Ibu akan memberikan 6 soal. Apakah kamu dan teman-teman kamu memiliki perbedaan? Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu itu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian tidak ketahui ataupun tidak memiliki.
Nah, keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah meskipun berbeda. Kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, harus tetap saling menghargai sesama teman kita. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan, ya. Menerima perbedaan bentuk dan kita harus mensyukurin kepada Tuhan apa yang Tuhan beri. Itulah tadi video pembelajaran kelas 3 subtema 1 tema 8. Aku anggota pramuka pembelajaran kelima. Jadi cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.